ibu-ibu semuanya selamat sore. Selamat sore, Pak. Semoga kabarnya sehat ya. Oke. Sehat, yakin? Yakin? Pasti sehat. Lihat Oh. aja mukaku. Oke deh, baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Tahu arti disabilitas ibu-ibu? Apa ya, Pak? Disabilitas itu apa ya, Pak? Apa? Tapi waktu itu saya pernah melihat berita. Sepertinya disabilitas itu mereka yang berkebutuhan khusus ya, Pak. Iya, contohnya apa loh? Contohnya yang disabilitas ini apalah contohnya? Yang ibu tahu lah, yang dari TV itu. Tuli, orang yang tuli, bisu. Terus Itu aja sih, Pak. itu yang tahu ya, Iya. ya contohnya ya, di yang lain misalnya nggak punya kaki, cacat ya bahasa umumnya ya, tetapi di kita sering disebut disabilitas gitu ya ibu-ibu ya. Nah jadi hari ini, coba kita disabilitas itu adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental, ya, yang dia dalam waktu lama dan sulit berinteraksi, ya, sulit berinteraksi dalam jangka waktu lama dan tidak bisa untuk menghidupi dirinya sendiri, ya. Jadi ini disabilitas, jadi perlu penanganan khusus, pelayanan khusus untuk ini ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu semuanya sehat? Sehat, Pak. Ada yang sakit? Sedikit Ya, flu ya. karena cuaca, Pak. Karena cuaca dan masa pandemi ini pula ya. Nah, sebelum kita mulai, saya akan bagi kertas. Nah, ini Bu, sama pulpen. Ya. Nah, coba ini. Nah, sekarang sebelum kita mulai, saya minta ibu-ibu menuliskan, ya, ada menuliskan. Nah ini kita bagi jadi dua kelompok ya, kelompok atas dan kelompok bawah. Nah ini ibu kita ada sekitar 30 orang ya. Nah ya coba kita hitung ya. Baik, dari hasil hitungannya angka ganjil itu kelompok atas, yang angka genap itu kelompok bawah, gitu ya Bu ya. Nah sekarang saya mau itu ada kertas. Nah jadi kertas itu digunakan untuk apa biasanya Bu? Menulis. Iya, dengan pulpen ya. Nah sekarang coba yang kelompok atas itu menuliskan kata peduli, ya, kata peduli dengan menggunakan mulut. Nah, mulut ya Bu ya. Kata peduli menggunakan mulut. Bisa Bu? Saya belum mengerti, Pak. Ya ditulis pakai mulut Bu. Pakai mulut, pulpennya ditaruh di mulut. Iya. Ayo coba. Peduli, kata Ya. peduli. Iya, kata peduli. Ayo, silakan Bu, langsung. Enggak dipegang, di mulut. Peduli. Iya. Oke, coba tunjukkan Bu. Nah, oh iya ini ya peduli ya. Huruf I-nya panjang banget. Ya. Nah, oke, terima kasih. Ya. Baik ibu-ibu, ini kan kita sudah merasakan yang mungkin sangat sedikit. Ya, contohnya ada yang disabilitas karena tangannya tidak ada, misalnya gitu-gitu ya. Nah itu dia harus menulis dengan mulut, atau dia ada juga yang menulis dengan kaki seperti yang dicontohkan tadi sama kelompok bawah, menulis dengan kaki gitu ya. Nah itu adalah kesulitan-kesulitan yang dialami oleh disabilitas berat. Nah sehingga mereka perlu mendapatkan pelayanannya tentu pelayanan khusus. Dan di
negara kita ini juga sudah memberikan pelayanan-pelayanan khusus disabilitas, misalnya di bank gitu ya, di kantor-kantor pemerintahan ya, itu ada pelayanan khusus tentang disabilitas ya. Jadi ibu-ibu penyandang disabilitas ini mempunyai hak. Nah, ada beberapa haknya Bu ya, kita ada beberapa haknya. Yang pertama itu adalah hak untuk hidup, sama kan seperti kita orang biasa, hak untuk hidup. Kemudian bebas dari cercaan. Jadi orang disabilitas itu berpotensi sering dibully ya, diejek dan sebagainya. Kemudian bersekolah, bekerja, hidup sehat, beribadah, berolahraga, bebas dari kekerasan, tidak dikucilkan dan diperlakukan sama dengan orang lain. Betul Bu? Iya, begitu ya. Nah, disabilitas ini juga ada jenis-jenisnya Bu ya. Tadi kita sudah di awal sudah contoh disabilitas fisik. Tadi tidak ada tangan kah, tidak ada kaki kah, gitu ya. Dan disabilitas ini bisa dibawa lahir, bisa juga karena terjadi kecelakaan atau terjadi sesuatu ya. Itu juga dikatakan disabilitas. Kemudian disabilitas dia tunanetra, seperti ibu contoh kata dia kan, matanya bermasalah, disabilitas mental, yaitu anaknya terlalu hiperaktif ya. Dan kemudian disabilitas tunarungu, bicara, dan disabilitas intelektual atau ada yang tahu istilahnya adalah Down syndrome atau pengetahuannya sangat kurang ya. Begitu. Penyandang disabilitas berat. Disabilitas berat itu sudah tidak dapat lagi direhabilitasi. Itu yang sudah berat. Artinya udah dibuat apa? Bisa artinya dia harus untuk melakukan sesuatu harus dengan bantuan orang lain. Kira-kira gitu ya Bu ya. Nah ini juga, nah pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di keluarga ini bisa, contohnya kita anak disabilitas juga mendapatkan makanan yang sehat gitu ya, harus mengganti pakaiannya sehari 2 kali karena dia kan sudah tidak bisa melakukan sesuatu lagi. Jadi kita harus yang aktif, yang membantu ya. Jadi jangan sampai dia merasa dikucilkan atau diabaikan atau tidak dipedulikan ya. Seperti kita tadi, kita sudah tahu haknya, hak untuk hidup, tetapi dia tidak mendapatkan itu dari keluarganya, itu rasanya sakit kali ya Bu ya. Nah jadi tidak ada orang yang mau seperti itu. Tetapi ketika dia dilahirkan atau ketika dia mendapatkan hal seperti itu, apakah itu anak kita atau keluarga kita, maka kita sebagai orang yang sehat, yang dikatakan sempurna dilahirkan di dunia ini, harus bisa membantu. Nah kemudian berinteraksi dan mengajarkan nilai-nilai spiritual seperti keagamaan dan sebagainya, kerohanian juga harus kita berikan, kita bantu gitu ya. Nah kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah masalah pelayanan ini disabilitas berat di masyarakat ya. Pelayanan di masyarakat juga harus ada ya, seperti tadi untuk kita, dia perlu dimudahkan dalam pelayanan kartu kependudukan ya, di catatan sipil, BPJS kesehatan, kemudian untuk pengurusan kartu keluarga dan lain-lainnya ya, administrasinya, karena mereka juga harus punya administrasi seperti itu. Kemudian memberikan kemudahan penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana dan prasarana umum di masyarakat ya. Ada nggak ibu-ibu contoh lihat di taman gitu kan? Selalu diutamakan. Iya, selalu diutamakan. Jadi kalau ada di bus ya khusus ya pelayanan, ada tempatnya dikhususkan. Nah itulah adalah di praktek-praktek pelayanan disabilitas di tengah-tengah masyarakat. Begitu ya Bu ya. Nah, memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan di pentas seni, arisan, karena artinya disabilitas itu juga perlu mendapatkan atau ruang untuk berprestasi ya, baik di bidang seni, olahraga, karena semua tidak ada batasnya. Bahkan juga mereka berhak mendapatkan prestasi atau berkompetisi lah, kira-kira seperti itu ya ibu-ibu. Nah tadi
Kemudian kita dalam pembelajaran hari ini, dalam diskusi kita hari ini, yang perlu kita ingat adalah penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia, ya. Artinya ada banyak bentuk dan cara, tetapi mereka bukan juga mau seperti itu. Artinya kita sebagai orang yang ciptaan, sesama ciptaan ini, itu adalah bentuk dan peduli dari ciptaan Tuhan juga yang sama-sama kita. Kemudian penyandang disabilitas itu adalah warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya. Tadi di keluarga, di tengah masyarakat, itu harus menjadi poin penting untuk kita, bagaimana menghargai orang disabilitas. Penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi. Tahu ya Bu, diskriminasi? Tidak. Apa itu? Diskriminasi tidak boleh dibeda-bedakan. Oh, mungkin ya, tidak boleh dibeda-bedakan, sama semua, gitu ya Bu ya. Ya, saya kira itu untuk hari ini, ibu-ibu semuanya, supaya kita juga hidup kita ini berwarna dan kita merasakan happy gitu ya sebelum kita pulang. Kita sekarang tolong nanti ini yang hal-hal yang seperti ini kalau ada kita temui, kita sudah tahu, kita sudah belajar, maka kita akan bersedia untuk berbagi dan membantu orang-orang yang disabilitas. Kalau kita temukan nanti ya Bu, di masyarakat, waktu ke bank, waktu kemana ya, itu yang menjadi poin penting kita hari ini. Terima kasih ya Bu. Kita ada permainan Pak. Oh, permainan. Oh, Iya. oh gitu ya. Supaya relax. Oh iya, Pak Relax ya, supaya ada dibawa pulang oleh-oleh ya. Oh iya, saya ada namanya tepuk warna. Ya, supaya hidup kita ini berwarna. Okay. Iya, sekaligus juga melatih konsentrasi kita. Tapi karena ini sudah mau pulang, ini juga sebagai ya hiburan lah, supaya refresh gitu ya. Oke. Ya, coba ya. Sekarang ketika saya bilang tepuk warna itu, ketika saya bilang merah, tepuknya satu kali. Warna merah satu kali ya. Terus kemudian warna kuning 2 kali. Warna hijau 3 kali. Pelangi, hore, gitu. Oke ya. Oke. Tapi oh ya, ada lupa. Ketika merah, sambil senyum, beri senyum terbaik, ya kan? Terus ketika kuning, warna kuning ya, 2 kali sambil mata, main mata. Terus warna hijau 3 kali. Terus kemudian pelangi. Hore. Iya, hore, monster tidak mungkin lah. Oke. Oke, yuk. 1, 2, 3. Warna merah. Iya. Warna hijau. Oh iya sih. Warna kuning. Warna pelangi. Hore. Warna pelangi. Hore. Warna pelangi. Hore. Hore. Oke, dengan hore lah kita pulang ya Ibu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Horas. Horas.